Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian yang ada di Indonesia merupakan pertanian yang menanam tanaman pangan, di mana padi merupakan tanaman pangan utama selain sagu, jagung, dan umbi-umbian. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan padi terus meningkat karena padi merupakan tanaman pokok masyarakat Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan pangan dengan jumlah produktivitas padi, maka perlu memerhatikan dari cara penanaman, hama, dan penyakit yang mengganggu kondisi lahan dan sebagainya. Di negara Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, ini memang cocok sekali untuk tanaman padi. Namun, tidak hanya tanaman padi yang ditanam, juga ada juga tanaman jagung, tanaman padi, tanaman kedelai, tanaman cabai, dan lain-lain. Di wilayah saya, di daerah Desa Gelagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hanya ada dua tanaman yang saya tanami di lahan saya, yaitu yang pertama padi dan yang kedua adalah tanaman tembakau. Untuk musim penghujan itu adalah tanaman padi sebanyak 2 kali, dan untuk musim kemarau itu adalah tanaman tembakau, seperti itu. Dan teman-teman sekalian, karena di lahan saya ini merupakan tanaman padi yang kedua, maka setelah panen saya akan menanam tembakau. Apa itu tanaman tembakau? Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang mengerti, namun akan saya jelaskan kembali. Tembakau itu adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makan, tapi sebagai pengisi waktu luang untuk hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Dan tanaman padi saya sudah hampir menguning. Maka untuk persiapan yang pertama sebelum saya tanam tembakau itu adalah pembuatan saluran air yang masuk ke lahan saya. Apa fungsi tersebut? Fungsinya adalah untuk menampung air yang masuk ke lahan saya agar supaya air tersebut tidak meluber, sehingga membuat tanah di lahan saya cepat kering dan segera bisa dibajak kembali. Dan bagaimana cara pembuatan saluran tersebut? Nah, langkah pertama terpaksa kita cabuti terlebih dahulu tanaman padi yang menghalang untuk kita buat saluran air. Berikutnya adalah kita tarik benang sepanjang-panjangnya. Tujuannya adalah ketika kita membuat saluran air tersebut bisa lurus. Langkah berikutnya adalah tinggal kita gali mengikuti arah benang yang kita buat tadi. Kita gali terus sampai tembus ke saluran air utama, seperti itu.
Tanaman tembakau merupakan tanaman yang sangat diidolakan oleh para petani khususnya di wilayah saya. Kenapa? Karena tanaman tembakau merupakan tanaman yang diemaskan, harganya pun juga sangat mahal dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang ditanam selama satu musim oleh para petani. Walau begitu, ketika para petani menanam tanaman tembakau, bukan hanya sekedar ditanam lalu dibiarkan, namun perawatannya sangat-sangat ekstra sekali. Dan pastinya ketika para petani nanam tembakau itu tidak akan punya pemasukan. Maksudnya kebanyakan para petani itu ngutang terlebih dahulu ketika memasuki tanaman tembakau. Kenapa? Karena ketika sudah memasuki tanaman tembakau, maka tenaga perawatannya harus sangat ekstra. Mulai dari bajak sawah. Setelah bajak sawah langsung dicoklak, kata orang Python. Setelah dicoklak, maka langsung ditanami tembakau. Lalu kita harus rawat, dan rawat. Seperti itu. Di antara teman-teman sekalian pasti bertanya, loh kenapa kok masih hutang para petani ketika memasuki tanaman tembakau? Ya memang karena ketika sudah memasuki tanaman tembakau, para petani bekerjanya sangat ekstra. Berangkat pagi, pulang sore, sholat sebentar, balik lagi ke sawah. Karena memang sangat ekstra sekali ketika menanam tembakau, sehingga tidak punya pemasukan untuk dimakan atau untuk dibelanjakan, seperti itu. Sehingga para petani mau tidak mau harus ngutang terlebih dahulu. Maka dari itu para teman-teman sekalian, mari didoakan mudah-mudahan tanaman tembakau yang akan datang ini bisa mahal harganya dan kualitasnya pun juga sangat bagus. Kenapa? Kasihan para petani yang sudah mengutang terlebih dahulu untuk menanam tembakau, baik itu perawatannya, biaya perawatannya maupun hal-hal yang dimakan sendiri, beli beras, beli ikan, beli sayur, itu semuanya dari hasil mengutang. Namun walau begitu, para petani hanya bisa senang, bisa bangga menjadi petani apabila harga tembakau yang akan datang ini pada tahun 2022 ini bisa naik dan bisa mahal, sehingga jerih payah para petani mulai dari bajak sawah sampai pemanenan itu bisa terbayar. Di lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya hanya satu keinginan kami para petani, agar supaya kita juga
yang didesah kesulitan itu juga dilirik oleh pemerintah. Harga pupuk yang begitu sangat mahal tidak bisa kita tebus dengan keringat-keringat yang bercucuran di atas tanah. Kami yang bekerja di bawah terik matahari hanya mampu bisa berdoa agar supaya kehidupan kami itu juga bisa sejahtera. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk selanjutnya, insya Allah akan ada video-video yang menarik. Sebelum saya tutup, jangan lupa tombol merahnya dipencet agar supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.